Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, hari ini kita akan belajar pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pada pembelajaran 2. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bu Guru harapkan anak-anak tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, apabila anak-anak sudah mencuci tangan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan anak-anak tetap diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak bisa menjelaskan kata kunci yang terdapat pada judul dan membuat perkiraan informasi berdasarkan kata kunci tersebut. Yang kedua adalah untuk menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dan menuliskan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Kemudian, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan, serta mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, sudah siap untuk belajar? Anak-anak bisa siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan juga siapkan alat tulis bila mana ada hal-hal yang perlu dicatat agar nantinya bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar bagaimana caranya memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan kembali memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judulnya. Misalnya, seperti contoh, di dalam buku paket anak-anak sudah ada bacaan yang berjudul Kampung Raja Wali Bebas dari Tumpukan Sampah. Nah, anak-anak silakan dibaca terlebih dahulu teks non-fiksi tersebut, terutama pada bagian judulnya. Kemudian, sekarang Bu Guru akan menguraikan langkah-langkah bagaimana sih cara membuat perkiraan informasi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. Caranya adalah yang pertama, anak-anak perlu menuliskan judul dari teks tersebut. Nah, setelah menuliskan judul, anak-anak tuliskan kata kunci pada judul. Kemudian, langkah yang ketiga adalah tentukan perkiraan informasi yang sesuai dengan kata kunci pada judul tersebut. Kemudian, langkah terakhir, anak-anak juga dapat menuliskan pendapat tentang kesesuaian isi teks dengan kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak bisa kan menentukan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci ini? Baik, apabila anak-anak sudah memahaminya, Bu Guru persilahkan sebagai tugas hari ini anak-anak untuk membuat perkiraan informasi dari teks non-fiksi yang terdapat pada buku paket anak-anak dengan pada bacaan yang berjudul Kampung Raja Wali. Nah, apabila sudah selesai, anak-anak bisa memfotonya dan mengirimkan kepada Bu Guru lewat WA. Oke, sekarang kita lanjut tentang interval nada pada sebuah lagu. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali bahwa pada semester sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang interval nada ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan interval nada. Interval nada merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Nah, interval nada ini juga bisa disebut dengan istilah selang nada. Nah, Ibu Guru akan memberikan contoh sebuah tangga nada diatonis mayor.
seperti ini. Nah, pada tangga nada diatonis mayor, jarak di antara nada-nadanya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Yang mana nada yang berjarak setengah? Nah, nada yang berjarak setengah nada misalnya dari nada mi ke nada fa. Lalu, yang mana nada yang berjarak satu nada? Nada yang memiliki jarak satu nada, misalnya dari nada do ke nada re. Dari nada re ke nada mi. Dari nada fa ke nada sol. Dan dari nada sol ke nada la. Kemudian ada juga nada yang berjarak 1,5 nada. Yang mana yang disebut berjarak 1,5 nada? Nah, Bu Guru akan berikan contoh di sini yang berjarak 1,5 nada adalah dari nada re ke nada fa. Dari nada mi ke nada sol. Dari nada la ke nada do. Dan ada juga nada yang berjarak 2 nada ya anak-anak. Nada yang berjarak 2 nada misalnya dari nada do ke nada mi. Dan dari nada fa ke nada la. Oke, itu tadi tentang interval nada. Apabila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pertumbuhan dan perkembangan usia. Seperti yang anak-anak sudah ketahui bahwa seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sementara yang dimaksud dengan perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan, fungsi, dan tingkah laku. Pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya berjalan beriringan. Nah, sebagai makhluk hidup, kita manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia? Ya, bagus. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi dilalui saat manusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa bayi, manusia sangat bergantung terhadap orang tuanya. Air susu ibu atau ASI merupakan sumber makanan utama pada manusia yang sedang berada pada masa bayi. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Selanjutnya, masa balita ya. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita melalui dari usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Ya, apa masa berikutnya setelah masa balita? Iya, masa anak-anak. Ya, masa anak-anak dilalui oleh manusia dari usia 5 hingga 11 tahun. Pada masa anak-anak, manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga sudah mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain yang juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Nah, itu tadi 3 masa pertumbuhan dan perkembangan yang sudah anak-anak sendiri alami ya. Nah, bagaimana dengan masa remaja? Iya, masa remaja biasanya dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa pubertas. Masa pubertas terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi. Jadi, apakah sekarang anak-anak sedang berada pada masa pubertas? Baik, masa pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa biasanya dari usia 21 hingga 51 tahun.
Manusia dewasa dianggap sudah dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa juga sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, lanjut ke masa lansia. Masa lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia juga mulai mengurangi aktivitasnya. Nah, sekarang seperti apa sih yang dimaksud dengan masa pubertas? Nah, jadi salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah masa remaja. Masa remaja, manusia mengalami apa yang disebut dengan pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia yang berbeda ya anak-anak ya. Nah, jadi pada anak laki-laki biasanya masa pubertas ini terjadi pada rentang usia 12 hingga 16 tahun. Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas umumnya terjadi pada rentang usia 10 hingga 16 tahun. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan hormon, anak-anak? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Nah, jadi hormon yang dihasilkan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ayo kita perhatikan. Kalau anak laki-laki menghasilkan hormon yang bernama testosteron, sedangkan pada anak perempuan menghasilkan hormon estrogen. Nah, kemudian pada masa pubertas, anak laki-laki akan mengalami mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan mengalami menstruasi. Nah, ciri utama masa pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Tadi Bu Guru sudah sempat menyinggung bahwa anak perempuan akan mengalami menstruasi. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan menstruasi? Ya, jadi menstruasi itu adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan. Menstruasi disebabkan oleh peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, pada anak laki-laki, masa pubertasnya akan ditandai dengan mengalami mimpi basah. Tahukah anak-anak mimpi basah itu apa? Ya, jadi mimpi basah itu adalah keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki. Mimpi basah terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Nah, testis ini dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Baik, nanti apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, Bu Guru persilahkan anak-anak untuk bertanya secara langsung melalui WA ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Bu Guru ucapkan selamat belajar dan semoga sukses untuk anak-anak semua. Sampai jumpa.